Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan yang senantiasa bersemangat. Dan kali ini kita akan memulai perkuliahan perencanaan dan evaluasi kesehatan pertemuan yang ketujuh. Sudah kita lalui ujian tengah semester ya, dan kita akan terus belajar supaya kita mendapat pengetahuan dan tidak hanya melalui kuliah ini ya, kalian juga dapat memberikan pertanyaan kepada saya melalui email atau WhatsApp dan jangan ragu untuk menanyakannya pada saya ya. Baik, ya, kita mulai perkuliahan hari ini. Baik, ini adalah pertemuan ketujuh dengan topik proses pelaksanaan kegiatan atau program kesehatan ya dari dosen-dosen program studi kesehatan masyarakat. Nah, pada pertemuan ketujuh ini akan dibahas mengenai proses pelaksanaan kegiatan atau program kesehatan ya. Di sini Anda lihat salah satu pencegahan penyakit adalah dengan cara berolahraga. Dan berlari adalah salah satu cara untuk berolahraga aerobik ya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita karena dia adalah jenis olahraganya adalah aerob ya. Jadi ini. Nah, subpokok bahasan yang akan kita sampaikan adalah konsep pelaksanaan program kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah metode pengarahan dan pelaksanaan program kesehatan. Ya, ini adalah subpokok yang akan kita bahas pada perkuliahan saat ini. Ya, nah ini adalah apa yang disampaikan Nawawi tahun 2000. Menurut Nawawi, pelaksanaan atau penggerakan atau actuating ya yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil atau orang-orang sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Nah, Nawawi menyatakan bahwa di antara kegiatan pelaksanaan adalah melakukan pengarahan, pembimbingan, dan mengkomunikasikan semua yang langkah-langkah yang hendak dilakukan termasuk koordinasi, ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Nawawi tentang koordinasi. Apa itu koordinasi? Nah, koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan dari sebuah kegiatan pada satuan kerja yang terpisah, suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, ya. Jadi koordinasi diharapkan akan membuat secara efisien ya organisasi tersebut. Tanpa organisasi ini menurut Nawawi, individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka mulai mengejar kepentingan diri sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Ya. Nah, ini adalah konsep pelaksanaan. Konsep pelaksanaan program kesehatan. Nah, setelah tahap perencanaan atau planning dan pengorganisasian atau organizing
Selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya yang perlu ditempuh dalam pekerjaan administrasi adalah mewujudkan rencana atau plan tersebut dengan menggunakan organisasi atau organization yang terbentuk menjadi kenyataan. Dan ini berarti rencana tersebut siap untuk dilaksanakan atau implementing atau diaktualisasikan atau actuating, ya. Nah, apa itu actuating? Actuating kita sebut juga dengan pelaksanaan sebuah organisasi, adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, pelaksanaan atau actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Ya, dan tadi disampaikan organisasi itu membuat supaya efisien. Maka tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ya. Berikutnya adalah pengertian pelaksanaan program kesehatan adalah melaksanakan atau mengaktualisasi rencana tersebut dengan mempergunakan organisasi yang telah dibentuk tersebut. Ya. Nah, pengetahuan dan keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang administrator atau manajer adalah motivasi dan komunikasi. Motivasi seperti yang dikutip dari Wikipedia, ya. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, motivasi. Yang dimaksud motivasi ialah upaya, usaha, untuk menimbulkan rangsangan atau stimulasi, dorongan, ataupun pembangkit tenaga, pembangkit energi pada seseorang dan ataupun sekelompok orang atau sekelompok masyarakat agar mau berbuat dan bekerja sama secara optimal untuk melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah makna komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare yang artinya berpartisipasi atau memberitahukan atau komunis yang artinya bersama-sama atau berlaku di mana-mana. Ya. Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti serta saling percaya demi terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang dengan orang lainnya. Ya. Karena itu dalam komunikasi kan ada rasa saling mengerti dan saling percaya, maka informasi yang diberikan itu akan menjadi milik bersama. Ya. Nah, komunikasi adalah pertukaran fakta, gagasan, opini, ide, pikiran, atau emosi antar dua orang atau lebih. Itu adalah makna atau konsep dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu hubungan yang dilakukan melalui surat menyurat, kata-kata, simbol, atau pesan yang bertujuan agar setiap manusia yang terlibat dalam proses komunikasi dapat saling tukar-menukar arti dan makna pengertiannya terhadap sesuatu. Ya.
Nah, apa tujuan komunikasi? Nah, tujuan komunikasi adalah untuk menimbulkan saling pengertian, bukan persetujuan. Jadi saling pengertian. Tidak semua hal bisa kita setujui, tapi kita bisa saling memahami sehingga mencapai suatu tujuan bersama, ya. Nah, seseorang yang tidak setuju terhadap sesuatu hal, tetapi paham benar apa yang tidak disetujuinya tersebut juga telah mempunyai komunikasi yang baik, ya. Kadang-kadang dalam komunikasi juga ada yang disebut proses demokrasi. Misalnya, dalam sebuah rapat ada 10 orang yang hadir rapat. Kemudian ketika memformulasikan tujuan, ya, maka ada 8 orang yang setuju, 2 orang yang tidak setuju. Maka hal ini, meskipun 2 orang ini tidak setuju, karena mereka mempunyai rasa memiliki dari tujuan tersebut, mereka mengatakan, oke, kami akan terus bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah disampaikan atau disetujui oleh 8 orang tersebut, 8 orang yang lain, dan 2 orang itu meskipun tidak setuju tapi tetap ikut dalam organisasi, ya. Ini adalah tipe organisasi kita, ya. Ini biasanya kalau di perkampungan bahkan di DKI masih ada situasi seperti ini, ya. Orang menjual kue di atas nampan, ya, pisang goreng, ya, gitu ya. Kemudian ada yang masih menjual jamu di sini Anda lihat, ya. Anda masih sering melihat orang-orang yang menjual jamu seperti ini, ya. Ini adalah masyarakat kita, ya. Masyarakat yang berbahagia, masyarakat yang tinggal di Indonesia, yang gemah ripah loh jinawi, ya. Masyarakat yang kita semua bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, ya. Apalagi kalian adalah calon sarjana kesehatan masyarakat. Anda mesti ingat bahwa Anda bertanggung jawab pada masyarakat ini. Paling tidak di komunitas yang paling kecil di sekitar Anda. Misalnya di keluarga dan di tetangga sekitar, ya. Anda bertanggung jawab, ya. Mengingatkan misalnya pada ibu yang seperti ini, "Ibu, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?" Gitu ya. Kemudian pada ibu yang hamil ini, Anda mungkin mengingatkan, "Ibu, apakah ibu sudah memeriksakan bayinya bulan ini? Sudah berapa kali ibu memeriksakan kehamilan ibu?" Ya, ibu kalau ANC atau antenatal care itu diharapkan minimal 4 kali, ya, di masa kehamilan. Mengapa? Supaya dapat terdeteksi apakah si ibu ini mengalami resiko tinggi dalam kehamilannya, ya, untuk mencegah sekali lagi terjadinya angka kematian ibu, ya. Baik, kita teruskan. Nah, peran komunikasi. Peran komunikasi adalah satu, menyempurnakan pekerjaan administrasi. Menyempurnakan pekerjaan administrasi dalam komunikasi akan menghasilkan berbagai keterangan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam mengambil keputusan, sehingga dengan demikian pekerjaan administrasi dapat lebih disempurnakan. Menimbulkan suasana kerja yang menguntungkan, itu adalah peran komunikasi, ya. Baik, itu saja kuliah saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa Anda tetap membaca modul dan membaca sumber-sumber lain selain modul. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya tidak segan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik melalui WhatsApp maupun melalui email. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.